Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, terlebih dahulu mari saya dan semuanya untuk mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas perkenannya kami dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kami adalah orang-orang yang oleh diridhoi oleh-Mu ya Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita sekarang berada di sini dan beragama Islam dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu sekalian, jangan bosan ya, saya ini ban serep ini. Jadi kebetulan penceramahnya berhalangan hadir. Jadi kalau di masjid itu ada yang begini posisinya Pak Dedi. Ada cadangan tetap. Saya di Masjid At-Taqwa itu statusnya cadangan tetap. Jadi kalau ada Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Maulid, saya ditulisnya di situ cadangan tetap. Jadi kalau penceramah nggak datang, saya yang maju. Ada juga yang tetap cadangan. Saya itu udah cadangan, tapi tetap aja cadangan. Penceramahnya datang terus ya. Ya. Saya mau cerita aja ya Bu ya. Cerita yang enak-enak aja dulu ya. Bentar. Ini yang santai dulu ceritanya. Ini saya sampaikan kepada DKM nih, terutama Pak Dedi nih. Hati-hati Pak Dedi. Ini ceritanya begini Pak. Jadi ada penceramah Idul Fitri baru dibayar Idul Adha. Ngutang panitia. Jadi rupanya begini. Habis selesai ceramah nih. Idul Fitri kan rame ya, riuh gitu. Panitia sibuk lah gitu. Saya anggap Pak Dedi lah. Pak Dedi pakai jas nih. Jas ini jarang dipakai. Paling waktu nikah, Idul Fitri, Idul Adha pakainya. Ya. Nah, jadi setelah selesai nih, penceramah ini selesai, Idul Fitri selesai, salaman beres-beres. Kemudian ala kadar ada maisyah atau namanya honor ya, honor. Udah bersalaman, terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah tuh jamaahnya banyak banget. Tadi seneng banget semua yang lihat Ustadz berceramah itu, khotbah itu. Iya Pak, sama saya juga seneng melihatnya, jamaahnya rame betul. Ya kita nanti Idul Fitri kan gitu ya. Jadi ada yang ke lapangan, ada yang ke masjid, ke musola gitu. Nah, ringkas cerita, salaman sudah beres, sudah pulang aja. Jauh lah ceritanya itu. Jadi Syawal ya. Udah lewat Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Begitu lebaran haji, persiapan, Pak Dedi siap-siap dong, ambil jas. Begitu pakai jas kaget. Amplop untuk penceramah masih ada di kantong. Penceramah yang Idul Fitri kemarin. Lantas yang dikasih amplop kemarin, amplop apa itu? Mungkin amplop undangan. Amplop. Jadi Pak Dedi ngantongin amplop ada dua. Satu susunan panitia dimasukin ke amplop, yang satu untuk penceramah. Kaget kan, luar biasa. Tapi inilah rahasianya rupanya. Allah mengatur luar biasa. Karena merasa panitia ini merasa salah. Jadi yang mestinya sekian ditambah sekian honornya itu. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah bahwa kesabaran si khotib, ya, kesabaran si khotib nggak nagih. Ya Allah Karim, diem aja tuh. Saya takutnya itu khotibnya ditanya istrinya gitu, Pak amplopnya mana gitu kan? Kan bisa gitu ya Bu ya? Kalau dibilang nggak ada amplopnya, nggak mungkin kan? Begitu. Untungnya itu sama-sama nggak nanya, istrinya nggak nanya, diem aja ujungnya. Nah ini saya sampaikan itu betapa luar biasa kejadiannya dan sabar sekali ya. Nah ini konteksnya sebetulnya konteks dengan
Ada dua, sabar dan ikhlas. Jadi saya baca tadi judul itu hari ini adalah implementasi sikap atau sifat ikhlas ya dalam kehidupan sehari-hari. Pengantarnya itu. Jadi si khotib tadi itu betapa sabar dan ikhlasnya dia. Dia nggak datang itu, nggak nyamperin Pak Dedi gitu. Pak Dedi gimana sih gitu, nggak gitu, tenang aja begitu. Akhirnya panitia memutuskan tambah dah gitu ya, tambah honornya gitu ya. Nah ini salah satunya ya. Jadi nah ini barangkali kita akan bicara soal sedikit banyak tentang bagaimana implementasi atau praktek sabar dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin itu Bapak Ibu yang ikut ada yang semalam tuh ada kegiatan Hotmul Quran sebetulnya di sini ya, ada hataman Al-Quran. Alhamdulillah ya. Orangnya ada 15 yang kumpul ya. 17 yang kumpul, jadi ada yang 2 juz, ada yang dan segala macam. Tapi alhamdulillah selesai. Nah, ini mudah-mudahan saya pikir ini langkah yang bagus sekali. Di mana-mana nuzul Quran dirayakan dengan jenis macam-macam, tapi kita berhatam Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih bagus lagi. Nah, berkaitan dengan itu, saya ingin bercerita juga sedikit tentang Al-Quran. Bapak Ibu, mushaf, ini namanya mushaf. Waktu Al-Quran turun kepada Nabi belum begini, Ibu, Bapak. Bentuknya masih kalimat lisan dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghafalkan. Nabi Muhammad menyampaikan ke sahabat, sahabat menghafalkan. Sehingga waktu itu semua orang bisa hafal Al-Quran. Nah, ini Al-Quran dijadikan mushaf ini setelah Khalifah Utsman bin Affan. Jadi setelah Abu Bakar, kemudian ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Kenapa? Karena ada peristiwa di mana para penghafal Quran gugur meninggal. Timbul kekhawatiran, ini kalau banyak yang meninggal siapa lagi yang akan hafal? Tapi sekarang alhamdulillah ya, sekarang yang namanya sekolah tahfiz Bu, di mana-mana tahfiz itu, ya. Tahfiz di mana-mana. Bahkan sekarang banyak nih anak-anak ya. Sekarang banyak perguruan tinggi yang membuka fakultas, membuka jurusan yang bagi anak-anak yang hafal Al-Quran dibebaskan dari tes. Ditambah dengan jaminan beasiswa. Mukjizat dari Al-Quran luar biasa. Jadi saya lihat ini banyak sudah mulai anak-anak juga menghafal Quran dan segala macamnya ya. Nah, Al-Quran yang Mushaf Utsmani ini Bapak Ibu ini terdiri dari 30, saya fisiknya dulu ya. Ini terdiri dari 30 juz. 30 juz namanya. Ada 114 surat. Ya. Sebagian berpendapat ini jumlah ayatnya adalah 6.666 ayat. Ada perbedaan, tapi lebih enak menghafal 6.666 ayat. Tidak menjadi masalah. Ini terutama anak-anak ya. Jadi jumlah ayatnya ini 6.666 ayat ya. Diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Jadi kadang-kadang ketika Rasulullah berdiam diri, itu ada sahabat yang datang bertanya tentang suatu hal. Jadi bertanya, kemudian Nabi kalau belum ada jawabannya, biasanya Nabi merenung sebentar, kemudian Jibril datang. Contoh misalnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Itu kan di sana di Arab sebelum Islam, itu minuman keras itu hal yang biasa sekali, Bu. Jadi Islam merombak itu, kehidupan di sana begitu. Yang namanya minuman keras, hal-hal yang buruk berkumpul di situ adanya itu. Nah, ada yang bertanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bagaimana hukumnya tentang minuman keras, tentang judi dan berhala? Nabi nunggu sebentar, kemudian turunlah ayat. Ya, ayat itu menjawab bahwa ada memang manfaatnya, tetapi
kerugiannya lebih besar daripada yang ada. Nah, oleh karena itu dilarang oleh agama. Agama melarang hal-hal yang akan merusak otak. Nah, di situ dikiaskan bukan hanya arak, bukan hanya khamar, tetapi hal yang berkait merusak. Misalnya kalau sekarang narkoba dan segala macam. Bapak Ibu sekalian, apa isi Al-Quran itu? Isi Al-Quran ini selain peraturan, kemarin kita sudah bahas, ini ada aturan, ya, ada hukum, jadi ada muamalah, ada syariah, ada sejarah. Hebatnya Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian, sekarang makin hari makin banyak orang yang meneliti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ternyata menyimpan sejumlah ilmu pengetahuan yang sekarang dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan. Contoh, tentang proses kejadian manusia. Dari mulai pertemuan antara sperma dengan ovum, kemudian menjadi mudghah, ya, menjadi darah, menjadi segumpal daging, dan seterusnya, itu turun dalam Al-Quran lengkap di sini. Itu 1400 tahun yang lalu. Baru ilmu pengetahuan abad ke-12-13 baru ketemu. Maka si penemu ini berpikir, ini pasti bukan buatan manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau nanti banyak baca di media-media bahwa sekarang di mana-mana orang itu banyak masuk agama Islam, itu terutama mereka yang mengadakan penelitian. Ya, kita tahu kan itu namanya Michael Hart, ya, seorang pengarang buku yang menulis 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh. Dia non-muslim. Dia bukan orang Islam, tapi dia mendudukan Nabi Muhammad sebagai nomor 1, number 1 Nabi Muhammad. Dia bukan Islam, dia non-muslim, tapi dia bilang nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Hasil apa itu? Hasil penelitian dia menghitung sejumlah orang yang berpengaruh di dunia, ternyata Nabi Muhammad itu. Subhanallah, luar biasa. Jadi sekarang ini makin terbukti bahwa Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita ini adalah benar-benar Al-Quran yang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran ini tidak akan ada yang bisa merubah. Bukan tidak pernah ada. Mungkin anak-anak tahu namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu seseorang yang ingin menandingi Al-Quran. Dia membuat Al-Quran, membuat ayat. Ini anak-anak, saya berikan catatannya. Begini dia ngomong nih. Dia bikin ayat, Bu, bikin ayat sendiri. Kalimatnya begini. Ya dibda binta dibdain. Naki mautu. Artinya gini. Saya artikan saja. Wahai kodok, anak dari 2 kodok. Coba. Sebagian kepalamu di bawah, kakinya di atas. Masa kitab suci isinya itu? Ya tertawalah yang lain. Nah, sejak dari itu banyak yang ingin mencoba membuka Al-Quran untuk dirombak, tidak ada yang berhasil. Karena jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjamin kebenaran Al-Quran ini. Dan ini sekarang sudah diteliti oleh agama-agama lain. Karena ternyata, Bu, agama lain sendiri mengakui bahwa kitab sucinya tidak ada satupun yang murni lagi. Agama lain mengakui sendiri dia, kami tidak pernah punya kitab suci yang utuh. Sudah banyak perubahan-perubahan. Hanya Al-Quran. Dan itu yang menyatakan bukan kita. Kalau kita sudah pasti, siapa yang berani ganggu Al-Quran? Ini orang lain. Orang yang beragama lain mengakui Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tidak terkontaminasi dengan perubahan. Subhanallah, luar biasa. Inilah salah satu mukjizat bahwa Al-Quran itu terjamin keasliannya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, saya kembali kepada fokus judul kita, yaitu bagaimana praktek ikhlas dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak menjawab dengan kalimat, tapi begini,
Ikhlas itu kan kemarin saya beritahu, ikhlas itu artinya bersih. Bersih sekali. Jadi kalau kita beramal dengan ikhlas, kita tidak ada sisa. Apa sisanya? Misalnya kita katakan, kalau bukan saya tuh yang bantu dulu, ambruk di ekonominya. Nah, waktu kita mengucapkan itu terhapuslah pahala ganjaran yang telah kita berikan tadi kepada orang lain. Hapus semuanya. Karena tidak ikhlas dia menyebut-nyebut. Tapi itu Pak, kalau yang di masjid gimana Pak? Itu kan suka diumumkan. Anu nyumbang sekian, anu nyumbang sekian. Itu dalilnya lain. Itu dalilnya motivasi. Di situ judulnya Fastabikul Khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang itu boleh. Yang tidak boleh itu, yang tidak ikhlas tadi itu, kita membantu orang lain, menolong orang lain, tapi di ujungnya ditambah-tambah dengan kalimat, kalau bukan saya tuh. Nah, kalau itu namanya tidak ikhlas. Saya pernah berjumpa dengan seorang petani. Ini saya ingin menggambarkan apa ikhlas itu. Jadi petani itu rumahnya gini, Bu. Rumahnya itu ada di agak atas, turun ke bawah, di bawahnya sawah. Di bawahnya sawah ada sungai kecil. Ini nyata, Bu, nyata ada. Di depan rumahnya itu sejumlah pohon ada di situ, termasuk pohon rambutan. Satu di antara pohon rambutan itu nempel dengan tembok SD. Tidak nempel banget ya. Tapi sebagian itu dahan-dahannya jatuh ke sekolahan itu. Buahnya itu Bu, kalau musim rambutan, ya maklum anak-anak SD ya Bu ya, anak-anak. Itu belum sampai merah, baru sampai kuning sudah bukan cuma dipetik, ditimpahin ya, dan segala macam supaya jatuh. Nah, datanglah orang menyampaikan, Pak, itu pohon rambutan Bapak, tiap hari ditimpahin anak-anak. Oh gitu, baik-baik. Apa yang dilakukan oleh petani ini? Dia membuat galah, Bu, galah panjang untuk mengambil rambutan, kemudian datang ke kepala sekolah. Pak, mohon maaf, ini selama sebulan jangan dipetik dulu anak-anak. Nanti kalau sudah matang boleh dipetik, itu sudah saya siapkan galahnya. Nah, waktu Pak Tani mengatakan itu saya siapkan galahnya untuk memetik, asal jangan ditimpah. Itu menyatakan pemberian itu bersifat ikhlas. Ada dia mengharap dari orang lain? Tidak. Nah, itu salah satu contoh bagaimana seorang petani itu memberikan buahnya kepada anak-anak, kepada orang lain dengan rasa plong. Bapak dan Ibu juga saya kira sudah pernah dan banyak melaksanakan dengan itu, ya. Misalnya kita melihat ada anak yang memang perlu ditolong, kita tolong tanpa bicara dengan siapa-siapa. Istilahnya kan gini Bu, kalau orang memberi itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu kan cuma istilah Bu, nggak mungkin lah kanan ngasih kiri nggak tahu kan? Tapi ini perumpamaan betapa kita tidak usah mengulang-ulang ya, mengulang-ulang membicarakan kalau bukan saya yang memberi bahaya dia. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, masih yang ini orang tadi nih, petani ini. Jadi turun ke bawah, di sini ada empang. Empangnya itu kalau sungainya banjir, ikannya lewat. Datang lagi orang bilang, Pak, itu enggak khawatir ikannya pada lari kemana-mana kalau kena banjir. Apa jawabannya? Ini kalimat ikhlasnya. Terima kasih kata dia. Cuma saya gini, itu sudah yang penting saya sudah tinggikan bahwa nanti akan ada air, kemudian air itu membawa ikan. Saya cuma bilang begini, ikan itu akan terbawa air. Lama-lama akan ditangkap juga oleh orang lain. Kalau orang dapat ikan kira-kira diapakan, Bu? Dimasak tentu kan oleh orang lain, dan dia mengatakan selama ikan itu hidup kemudian ditangkap oleh orang dan dimanfaatkan oleh orang, saya ikhlas. Itu salah satu contoh betapa di desa itu kehidupan masih penuh dengan rasa ikhlas. Nah, kita yang berada di kota ini ya, yang berada di tengah-tengah ini dengan kehidupan yang berbeda,
namun sifat ikhlas dan sabar harus tetap kita tumbuhkan bersama-sama. Nah, puasa ini salah satunya adalah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas dan sabar. Anak-anak, mana keikhlasanmu menunggu waktu maghrib? Nah, waktu kalian menunggu itu, itulah disebut dengan kesabaran dan keikhlasan dalam beribadah. Jadi, kesabaran dan keikhlasan itu antara lain terwujud ketika kita menunggu ibadah. Contohnya, menunggu tadi ya, menunggu pergantian sholat, kita mau taraweh, mau segala macam, kita menunggu dengan sabar. Kadang-kadang kita nggak sabar kan, kadang-kadang juga memang imamnya yang tidak tahu psikologi sosial ya Pak, cukup ya. Jadi ini jamaah, katakan kuliah subuh nih. Ini jamaah udah gelisah Pak, udah kasak kisik. Itu penceramahnya terus aja begitu. Nah kalau penceramah yang baik, kalau sudah melihat jamaah bergerak seperti itu, harus lekas-lekas berubah. Materi yang tadinya panjang kita padatkan, sehingga walaupun sedikit dapat dinikmati oleh jamaah. Itu pun termasuk kesabaran menunggu peribadatan kita. Nah oleh karena itu, saya tidak mau juga ibu marah-marah kepada saya. Ceramahnya itu saja cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya mari kita bersikap ikhlas, bersikap sabar, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menghadapi keluarga, suami, istri, dan anak-anak sekalian. Sayangi anak-anak kita, peluk anak cucu kita, mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Demikian mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.